Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar bisnis, kelompok 8 yang dianggotai ada saya sendiri, Aisyah Syahrani Oktavia, ada Astrid Selma, ada Dinda Sekar Alrum, ada Melita Siwi Andria, dan Merisha Tahara. Next. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dasar-dasar investasi. Pengertian investasi sendiri adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Perkembangan investasi telah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, tidak hanya menyangkut jumlah investor maupun dana yang dilibatkan, tetapi juga berbagai variasi jenis instrumen sekuritas yang bisa dijadikan alternatif investasi. Berikutnya, tujuan investasi. Tujuan orang melakukan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan yang diperoleh di masa datang. Investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi, antara lain sebagai berikut ini. Berikutnya. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang, seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang, agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi dampak inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain. Seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Selanjutnya ada struktur proses keputusan investasi. Dalam mengambil keputusan investasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan guna mendapatkan solusi terbaik dan strategi investasi paling menguntungkan. Langkah-langkah tersebut bisa dikatakan sebagai proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi terbaik. Next. Tahap pertama itu ada penentuan tujuan investasi. Pada tahap ini, investor harus tahu apa tujuan mereka dalam berinvestasi, apakah itu jangka panjang atau jangka pendek. Resikonya juga kita harus memilih resiko tinggi dengan potensi yang tinggi, resiko rendah dengan potensi yang rendah. Kedua, ada tahap penentuan kebijakan investasi. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia. Ada saham, obligasi, dan sekuritas luar negeri. Next. Tahap ketiga adalah pemilihan strategi portofolio. Ada dua strategi yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Aktif itu meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Kalau yang pasif itu meliputi aktivitas informasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Keempat, ada tahap pemilihan aset. Tahap selanjutnya adalah pemilikan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Atau sebaliknya, bisa juga risikonya bisa tinggi dan bisa rendah. Menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat risiko terendah.
Next. Yang terakhir ada tahap kelima, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap paling akhir, yaitu tahap final, dan penentuan. Apakah keputusan investasi sudah layak atau belum? Jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Selanjutnya, selanjutnya ada analisis sekuritas. Analisis sekuritas dapat digunakan untuk memprediksi harga saham yang akan datang. Analisis sekuritas ini sangat penting bagi para investor untuk melakukan penilaian saham yang memiliki prospek bagus di masa yang akan datang. Selain itu, analisis sekuritas juga berguna bagi investor untuk menentukan membeli atau menjual saham. Selanjutnya ada pengertian sekuritas dan investasi sekuritas. Yang pertama ada sekuritas, yaitu bukti kepemilikan saham atau surat utang dalam suatu perusahaan publik, sedangkan perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang menjadi perantara antara investor dengan perusahaan yang melakukan kegiatan jual beli saham di Bursa Efek Indonesia atau BI. Kedua, sedangkan investasi sekuritas adalah salah satu instrumen investasi yang cukup menjanjikan di masa depan. Istilah sekuritas itu sendiri kerap kali diklaim memiliki makna yang sama dengan perusahaan sekuritas, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Dalam memilih sekuritas yang baik, terdapat kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, resiko tingkat bunga. Yang kedua, resiko kemampuan daya beli. Ketiga, resiko keuangan, resiko likuidasi, pajak, dan yang terakhir, pengembalian atas sekuritas. Sementara harga pasar saham ini terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di dalam pasar modal. Secara teoritis terdapat 3 bentuk pasar. Yang pertama, weak from efficient market atau pasar lemah. Dalam pasar lemah ini, harga sekuritas ini dapat diproyeksikan atas dasar pola dan kecenderungan harga sebelumnya. Kedua, semi-strong from market atau bentuk pasar efisien yang agak kuat dalam pasar ini. Harga pasar sekuritas tidak saja mencerminkan kecenderungan harga periode sebelumnya, tetapi juga informasi umum seperti halnya tentang pembayaran dividen laba perusahaan penjualan saham baru. Ketiga, strong from efficient market atau bentuk pasar efisien yang kuat. Dalam pasar efisien yang kuat ini, harga pasar sekuritas mencerminkan kecenderungan perubahan harga periode sebelumnya, informasi yang telah dipublikasikan, dan private information. Bentuk yang terakhir ini adalah bentuk yang ideal karena harga sekuritas merupakan harga yang objektif atau fair price dan tidak ada seorang pun yang secara konsisten mampu memperoleh excess return. Ada 2 jenis sekuritas, yaitu sekuritas jangka panjang dan sekuritas jangka pendek. Sekuritas jangka panjang ini sekuritas yang memiliki umur lebih dari 1 tahun siklus akuntansi dan dilakukan di pasar modal. Sekuritas jangka panjang ini misalnya seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk turunan atau derivatif. Yang kedua, sekuritas jangka pendek. Sekuritas ini memiliki umur kurang dari 1 tahun siklus akuntansi dan dilakukan di pasar uang. Instrumen ini ditandai dengan jatuh tempo yang pendek, tingkat risiko yang rendah, dan liquid. Sekuritas jangka pendek ini seperti SBI, komersial, paper, sertifikat, deposito, call money, dan lain-lain. Kesimpulan analisis sekuritas. Jadi peningkatan efisien pasar modal tempat terjadinya transaksi sekuritas ini, yang semakin efisien semakin mempersulit pencarian sekuritas yang undervalued atau dinilai terlalu rendah daripada nilai yang wajar. Ruang gerak analisa sekuritas menjadi semakin sempit, begitu juga pendapatan yang diharapkan. Para analisis fundamental umumnya menggunakan informasi yang berkaitan dengan profitabilitas perusahaan baik saat ini maupun prospeknya di masa datang untuk mengukur nilai pasar saham yang wajar. Selanjutnya yaitu manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan, analisis, dan seni untuk mampu membaca kondisi pasar, memprediksi perilaku konsumen, serta menemukan peluang investasi yang mungkin tidak disadari orang lain. Adanya manajemen portofolio ini bertujuan untuk mendatangkan sekaligus memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang akan dihadapi investor nantinya. Next. Proses manajemen portofolio ini ada 3. Yang pertama itu perencanaan. Dalam proses perencanaan ini biasanya investor melakukan riset-riset saham mana yang paling memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan. Yang kedua, tahap kedua ada eksekusi. Di eksekusi ini dibagi ke 2 tahap lagi, yaitu
pemilihan portofolio, dan implementasi portofolio. Dan proses yang terakhir itu ada feedback. Feedback ini ketika investor mengevaluasi paparan risiko terhadap portofolio yang telah mereka pilih. Next. Nah, jenis-jenis manajemen portofolio dibedakan. Yang pertama itu berdasarkan keterlibatan investor atau manajer investasi. Yang pertama ada manajemen portofolio aktif. Pada manajemen portofolio aktif, itu memiliki resiko yang lebih tinggi, terus gaya manajemen aktif bisa memiliki kinerja yang lebih buruk atau lebih baik dari rata-rata pasar. Sementara manajemen portofolio pasif itu memiliki biaya yang lebih rendah, hanya mencoba menelusuri suatu indeks dan tidak mengantisipasi resiko yang ada, dan yang terakhir cocok untuk investor yang ingin investasinya ikut dipengaruhi oleh pergerakan pasar. Next. Sementara berdasarkan kuasa yang diberikan pemilik dana kepada manajer investasi dibedakan menjadi manajemen portofolio diskresi atau discretionary portfolio management. Pada manajemen portofolio ini, manajer membuat semua keputusan investasi tanpa masukan dari investor. Reksadana, hedge fund, dan instrumen investasi sejenis lainnya menggunakan gaya manajemen diskresi untuk berinvestasi. Model manajemen portofolio ini cocok untuk investor yang tidak memiliki waktu banyak. Model lainnya yaitu manajemen portofolio non-diskresi. Gaya manajemen ini investorlah yang membuat semua kebijakan, sementara manajer hanya berperan sebagai mitra konsultasi. Namun pada akhirnya yang membuat keputusan final tetap investor. Selanjutnya proses investasi. Ada 5 prosedur dalam membuat keputusan yang menjadi dasar dari proses investasi, yaitu yang pertama, kebijakan investasi, yang kedua, analisis sekuritas, yang ketiga, pembentukan portofolio, yang keempat, revisi portofolio, dan yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Next. Selanjutnya ada hasil atau return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi itulah yang disebut sebagai return. Dalam konteks manajemen investasi, return dibedakan menjadi dua, yakni expected return atau hasil yang diharapkan, dan realized return atau hasil yang terjadi. Perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima merupakan risiko yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi. Dengan demikian, dalam berinvestasi, di samping memperhatikan tingkat return, investor harus selalu mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi. Next. Terakhir ada risiko atau risk, yaitu kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Hal penting yang harus selalu dipertimbangkan dalam investasi adalah berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Umumnya, semakin besar risiko, maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Sikap investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada preferensi investor tersebut terhadap risiko. Investor yang lebih berani akan lebih memilih risiko investasi yang lebih tinggi, yang diikuti oleh harapan tingkat return yang tinggi pula, atau disebut high risk, high return. Demikian pula sebaliknya, investor yang tidak mau menanggung risiko yang terlalu tinggi, tentunya tidak akan bisa mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8 pengantar bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.